Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Apex of Dragon Mastery. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu sorenya di rumah bangsawan keluarga Y, tiba-tiba para penjaga merasakan sebuah getaran. Salah seorang pun bertanya apakah rekannya merasakannya. Tanahnya berguncang. Rekannya pun bertanya apakah ini gempa bumi. Namun di saat itu penjaga kaget dengan sesuatu yang datang dari arah depan. Gelombang serangan dari monster buas datang ke sini. Segera seseorang meminta rekannya untuk memberitahu Wuxian mengenai masalah ini. Lalu di dalam kediaman keluarga Y, getaran pun juga dirasakan Lu Fan dan Wuxian. Lu Fan pun bertanya apakah ini gempa bumi. Namun Wuxian yang mendengar suara ribut di luar menduga hal lain. Lalu di saat yang sama seorang pelayan keluarga datang dan memberitahu Wuxian ada sebuah masalah. Monster buas menyerang mereka. Wuxian pun bertanya-tanya soal monster buas ini. Segera Lu Fan mengajak Wuxian untuk pergi melihat apa yang sedang terjadi. Kemudian saat ini di depan gerbang, para penjaga pun mencoba menahan gempuran monster buas. Dan ternyata orang di balik serangan ini adalah leluhur Huang dan Long Changkong. Leluhur Huang pun menyebut mereka sangat berani membunuh Huang Yutian dan menuntut keluarga Huang untuk tunduk dalam waktu 3 hari. Ini sangat berani. Long Changkong juga mengatakan bahwa keluarga Long dan keluarga Ye pernah berbagi ikatan. Dan keluarga Long selalu memberi keluarga Ye wajah. Tapi keluarga Ye berani membunuh garis keturunan keluarga Long. Hari ini keluarga Ye akan dimusnahkan. Wuxian akan menanggungnya sendirian. Segera Long Changkong meminta pasukan monster buas untuk menghancurkan rumah keluarga Ye dan jangan sisakan satupun. Dan seketika pasukan dari kedua keluarga maju dan mulai melepaskan serangan. Para pelayan keluarga Y pun menyebut bahwa kedua keluarga telah mengepung mereka dari segala arah. Mereka akan mati sekarang. Para pelayan pun meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan saat serangan mengarah ke rumah keluarga Y, tiba-tiba sebuah pelindung aktif dan memblokir semua serangan yang ada. Hal ini pun mengagetkan leluhur Huang dan Long Changkong. Leluhur Huang pun menyebut ini tidak mungkin. Serangan sebesar ini bahkan gulungan pertahanan legendaris tidak dapat menahannya. Leluhur Huang pun bertanya-tanya kekuatan macam apa yang keluarga Ye gunakan. Long Changkong pun juga tidak menyangka keluarga Ye masih punya kartu trup. Dan ternyata pelindung ini berasal dari Xiao Fei yang telah menggunakan skill Eternal Ward. Dengan skill ini, Xiao Fei mampu menciptakan pelindung yang menghalangi semua bagian dalam. Kapasitas pelindung tergantung pada health point dan penyembuhan diri pengguna. Lalu Lu Fan pun bertanya apakah masih belum cukup untuk membuat mereka sadar. Bahkan setelah 4 transisi, pembantaian hari ini ada di kepala mereka. Tampaknya keluarga Huang dan keluarga Long mengabaikan dirinya sekarang. Wuxian pun tidak menduga ini juga. Keluarga Long dan keluarga Huang akan menyerang kediaman keluarga Ye bersama-sama. Kemudian Long Changkong pun menatap ke bawah dan bertanya apakah Lu Fan sang Dragon Tamer. Lu Fan pun membenarkan hal itu. Wuxian pun meminta Long Changkong untuk menjaga nada bicaranya. Lu Fan sekarang memegang keputusan akhir di keluarga Ye. Long Changkong tidak sebanding dengannya dalam hal peringkat. Long Changkong pun menyebut bahwa Lu Fan hanya memiliki beberapa naga dan Lu Fan sudah bertingkah angkuh dan sombong.
apalagi sampai mengucapkan kata-kata yang berani. Hari ini keluarga Long dan keluarga Huang bergabung. Wuxian akan melihat bagaimana keluarga bangsawan berusia ribuan tahun bertarung. Lu Fan pun menanggapi hal ini dan menyebut bahwa ini hanya gelombang monster buas, meriam makanan ternak. Bahkan beberapa transformasi tahap keempat, Lu Fan pun bertanya apakah Long Changkong benar-benar berpikir jumlah belaka akan menghancurkan keluarga Ye. Ini sangat konyol. Dan seketika Lu Fan meminta semua naganya keluar dari Xiao Ye, Xiao Fei, Xing Chen, dan Abao. Long Changkong pun sangat kaget saat melihat semua naga ini dan bertanya-tanya berapa banyak naga yang dimiliki oleh Lu Fan. Leluhur Huang pun menyebut ini tidak mungkin. Di dunia ini menemukan naga sejati lebih sulit daripada mencapai surga. Bagaimana bisa Lu Fan memiliki begitu banyak? Dan kembali Lu Fan meminta Xiao Fei menggunakan skill natural assimilation dan memanggil Holy Twin Dragon. Dan kembali Long Changkong kaget saat melihat peliharaan naga Lu Fan mampu memanggil makhluk summon naga lainnya. Leluhur Huang pun bertanya-tanya seberapa dalam kekuatan tersembunyinya. Lu Fan pun meminta mereka untuk tidak terburu-buru. Ada kejutan yang lebih besar menanti mereka. Dan seketika Holy Twin Dragon menggunakan skill Corpse Dragon Control dan mensummon Long Erhu, Huang Yutian, serta 4 pahlawan negara Taiki. Dan ini mengagetkan Long Changkong dan leluhur Huang, menyaksikan bahwa Long Erhu dan Yutian menjadi boneka mayat. Lalu Long Changkong pun menilai bahwa setiap boneka sendiri bisa bersaing dengan keluarga bangsawan. Bagaimana mereka bisa melawan ini? Leluhur Huang yang memperhatikan 4 pahlawan negara Taiki bertanya-tanya apakah runtuhnya keluarga Jin kerajaan Taiki. Semuanya karena Lu Fan. Long Changkong merasa pertempuran ini belum berakhir, tapi mereka tidak punya tempat untuk mundur. Dan keberanian dari monster buas pun kini menurun. Lalu Lu Fan pun mengatakan bahwa dirinya ingin melihat berapa lama elit bangsawan bertahan sebelum dirinya membunuh mereka semua. Dan seketika Lu Fan mengaktifkan efek set perlengkapannya dan merubah dirinya menjadi Dragon King. Dan kembali mereka pun kaget dan tidak menyangka, serta menyebut Lu Fan tidak hanya bisa menjinakkan naga, dia juga ternyata bisa berubah menjadi bentuk naga itu sendiri. Ini adalah kekuatan yang mengerikan. Segera Lu Fan meminta Xiao Fei menggunakan skill Jet Mirror Clone. Dengan cepat Xiao Fei mengaktifkannya dan mengarahkannya kepada Lu Fan hingga Lu Fan memiliki klonnya. Dan setiap klon mewarisi setiap skill statistik sebesar 30% dari yang asli. Dan efek ganda untuk garis keturunan naga juga berlaku. Lu Fan pun tertawa soal kalah jumlah ini. Dan menekankan bahwa dirinya tidak pernah takut dengan peluang. Dan mulai memberikan serangan. Leluhur Huang pun menilai bahwa mereka telah melakukan kesalahan karena berani menyerang keluarga Ye. Lu Fan pun menegaskan bahwa dirinya tidak akan membiarkan satupun hidup dari mereka. Dan seketika Lu Fan mengaktifkan skill Dragon Language Resonance, sehingga Lu Fan dapat menyalin sihir naga hewan peliharaannya. Dan seketika Lu Fan melepaskan Lava Burst milik Xiao Ye. Melihat serangan ini, segera leluhur Huang mengaktifkan skill bertahannya. Hal ini juga diikuti oleh Long Changkong. Serangan pun tidak berhenti sampai di situ. Saat ini Abao sedang mengcasting skill Roaring Thunder. Dan seketika melepaskan serangan guntur ke area target dan membentuk badai yang menghasilkan kerusakan petir. Lalu Xing Chen kini telah melepaskan skill Filing Star dan menghujani area tersebut dengan cahaya bintang jatuh. Long Changkong yang berusaha menahan serangan ini menilai bahwa ini benar-benar mimpi buruk. Saat ini Holy Twin Dragon juga melepaskan skill Starfall yang menghujani anggota keluarga Huang dan keluarga Long hingga membuat mereka lari ketakutan. Dan mereka yang kabur pun kini dibersihkan oleh Xiao Ye dengan kepakan sayap apinya. Leluhur Huang pun menegur Long Changkong yang masih berusaha menahan diri. Jika mereka tidak mengalahkan Lu Fan, kedua keluarga mereka akan musnah. Apa gunanya saling menjaga? Long Changkong pun juga melemparkan pertanyaan sebaliknya. Dirinya pikir kekuatan kutukan leluhur Huang jauh lebih besar dari ini. Long Changkong pun mengerti hari ini dirinya dan leluhur Huang akan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan penjinak naga ini. Setelah keluarga Ye musnah, keluarga Huang dan keluarga Long akan melakukan genjatan senjata selama 3 bulan. Untuk sumber daya keluarga Ye, mereka akan membaginya setelah itu. Leluhur Huang pun setuju.
Leluhur Huang pun menyebut bahwa ini adalah skill kontrol terkuat kelima. Bahkan mereka yang levelnya sama tidak akan bisa bergerak setidaknya selama 10 detik. Leluhur Huang pun menyebut bahwa sekaranglah waktunya dan meminta Long Changkong untuk tidak menahan diri dan bunuh penjinak naga itu. Long Changkong pun menyebut bahwa leluhur Huang tidak perlu memberitahunya untuk hal itu. Dan seketika Long Changkong menggunakan sebuah gulungan. Dan gulungan ini memicu aura pekat yang mengerikan hingga mensummon monster Cerberus. Dan Cerberus itu pun seketika mengcasting sebuah serangan bola api. Dan tak berselang lama serangan pun kini dilepaskan hingga serangan bola api ini mengenai Lu Fan dengan telak. Melihat skala serangan ini, Wuxian pun sangat khawatir dengan kondisi Lu Fan. Long Changkong dengan senyumnya menyebut bahwa naga palsu yang berubah bentuk bagaimana bisa menahan serangan kekuatan penuh dari dirinya dan leluhur Huang. Dengan ini, penjinak naga itu sudah mati. Namun secara tiba-tiba Lu Fan muncul dari belakang Long Changkong dan bertanya apakah Long Changkong yakin benar-benar telah membunuh dirinya. Itu hanya sebuah klon dan tidak lebih. Dan Long Changkong menjadi gelisah karenanya. Long Changkong yang kaget dengan kehadiran Lu Fan di dekatnya, seketika berbalik dan mengarahkan senjatanya, dan menyebut bahwa sekarang tubuh asli Lu Fan telah terungkap. Kali ini Lu Fan akan mati. Kembali Wuxian panik melihat situasi Lu Fan. Namun nyatanya lengan naga Lu Fan sudah lebih dulu menyerang hingga menghempaskan Long Changkong. Lalu Lu Fan pun bertanya apakah Long Changkong sebut itu sebagai pasukan cadangan. Hanya satu klonnya sudah cukup untuk menguras semua kekuatan Long Changkong. Dan Long Changkong berbicara tentang dasar-dasar yang menyedihkan. Lalu Long Changkong sendiri menilai situasinya sangat buruk. Serangan terakhir itu menghabiskan sisa energinya. Long Changkong pun bertanya-tanya dalam pikirannya bagaimana ini mungkin. Lu Fan hanya kelas transisi kedua di level 40-an. Mengapa Lu Fan begitu kuat dan mengerikan? Kembali Lu Fan bertanya, sekarang apa yang Long Changkong punya untuk melawan atau kekuatan Long Changkong sudah sangat berkurang. Lalu Long Changkong yang kembali mengudara menyaksikan anggota keluarganya terbunuh. Leluhur Huang pun menyebut bahwa keluarga Huang sudah tamat. Lu Fan pun mengatakan bahwa mulai hari ini, wilayah barat tidak akan mengenal keluarga Long dan keluarga Huang lagi. Mendengar hal ini, mereka berdua pun kaget. Kembali Long Changkong marah dan mengatakan bahwa keluarga Long tidak akan pernah jatuh. Dan seketika Long Changkong mengaktifkan sebuah skill dengan nama Life Flame Soul Burn, di mana Long Changkong membakar esensi kehidupannya memasuki kondisi Soul Burn. Kehilangan 5% health point per detik, kekuatan meningkat sebesar 300%, peluang kritikal plus 50% hingga mati. Dan leluhur Huang pun kini mengambil sebuah ramuan dan seketika meminumnya. Dan ramuan ini adalah Vital Devour Elixir. Saat diminum langsung memulihkan 35% dari max health point. Dan memulihkan 15% lebih banyak selama 8 detik berikutnya. Long Changkong pun menegaskan bahkan jika itu membakar umurnya, bahkan jika itu menghanguskan jiwanya, dirinya tak akan membiarkan Lu Fan hidup. Sedangkan leluhur Huang kini sedang menyiapkan skill Heaven Calamity of the Thousand Talisman. Dan seketika leluhur Huang melepaskan skillnya, di mana jimat ini akan memancarkan satu set 5 elemen. Setiap detik masing-masing memberikan 100% kerusakan dan menerapkan efek segel elemen selama 5 detik. Jimat berputar dalam logam, kayu, air, api, dan tanah. Setiap jimat yang ditambahkan menggandakan kerusakan yang berlangsung selama 60 detik. Namun di saat Long Changkong maju dengan sekejap, sebuah serangan datang dari Shadow Dragon King yang membuat tubuh Long Changkong terpotong. Dan ini membuat leluhur Huang kaget. Dan kembali leluhur Huang fokus untuk mengunci serangannya hingga jimat-jimat ini menempel mengelilingi Lu Fan dan membuat Lu Fan tersegel di dalamnya. Leluhur Huang pun menyebut ini sudah selesai, namun nyatanya Lu Fan menyebut bahwa dirinya datang khusus untuk menguji kekuatan dari orang tertua dari keluarga Huang dan sejujurnya dirinya kecewa. Dan seketika Lu Fan dengan mudah menghancurkan teknik leluhur Huang. Leluhur Huang pun sangat kaget dan mengatakan bahwa tekniknya bahkan tidak bisa menahan Lu Fan sedetik pun. Leluhur Huang pun sangat frustasi dibuatnya. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.